bagi Permata GBKP. Dengan semangat yang Tuhan berikan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan waktu yang berkualitas yang Tuhan berikan bagi kita, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan firman ini, agar menyongsong PA Permata GBKP di minggu ini. Kiranya Roh Allah yang berkuasa menyertai kehidupan saudara. Begitu juga dengan saya. Kita bersatu di dalam doa. Kebahagiaan dan rasa syukur yang kami miliki Tuhan, kiranya kami berharap Engkau selalu menolong kami. Jangan pernah kami tinggalkan sedetik pun Bapa, karena kami tidak memiliki kekuatan apa-apapun di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon disempurnakan dari kuasa Tuhan yang menyertai kami. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kami akan membacakan bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman ini kami bacakan sebagai acuan kita memahami dan merefleksikan di dalam kehidupan kita. Shalom bagi semua Permata GBKP. Salam semangat, damai sejahtera menjadi kekuatan saudara. Dan saya di dalam mengimani dan melakukan firman Tuhan. Di minggu ini kita akan diberikan tema Jabu Simalang Man Tuhan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, setiap keluarga yang ada di dunia ini, pasti kita mendambakan kebahagiaan. Pasti kita mau hidup dalam kebahagiaan, kemakmuran, sehat, damai sejahtera. Itu pasti. Dan sangat manusiawi sekali saudaraku. Tapi untuk itu tentu di PA Permata ini satu hal yang kita harapkan dari firman Tuhan ini adalah tentang kemalaman hati, kebahagiaan. Apa sih yang membuat manusia bahagia? Kalau Permata boleh mengevaluasi di dalam dirinya, coba tanyakan kepada dirimu, hal apakah yang kamu miliki di dalam hidup ini maka kamu bahagia? Tanya dalam diri kamu masing-masing. Ketika itu kamu tanya kepada diri kamu, pasti jawaban itu sudah kamu peroleh. Kalau si A, aku bahagia ketika bla 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 bla. Si B, aku bahagia hidup ini ketika aku memperoleh bla 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 dan lain sebagainya. Tapi setiap individu pasti berbeda. Tapi tujuan kita adalah hidup bahagia. Untuk mewujudkan hidup bahagia ini, kita mulai kebahagiaan itu di dalam keluarga kita. Bagaimana bahagianya pun kita secara individual, secara pribadi. Kalau keluarga kita tidak bahagia, pasti itu akan berdampak bagi kita. Kebahagiaan kita tidak sempurna toh. Kebahagiaan kita semu. Dan ada yang kebahagiaan itu dibuat-buat. Dan ada yang mencari kebahagiaan itu seolah-olah semakin dicari semakin jauh dari kita. Fakta firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 128. Yang pertama kita ambil maknanya di sini adalah bagaimana kebahagiaan seorang bapa, seorang ayah di dalam keluarga. Kebahagiaannya terlihat bagaimana powernya sebagai kepala keluarga yang menunjukkan identitasnya sebagai pemimpin di dalam keluarganya. Dia bisa mengarahkan, mengatur istri dan anak-anaknya, sehingga seorang ayah itu bisa merasakan dan melihat bagaimana
kehadirannya di dalam keluarga itu berdampak bagi istrinya, berdampak bagi anak-anaknya, sehingga itulah kebahagiaan yang sempurna yang dia rasakan ketika dia melihat istrinya itu cakep, rajin, pintar, beriman kepada Tuhan, pintar mengaturkan rumah tangga, mengaturkan semua perjalanan rumah tangga itu di bawah manajemen seorang ibu. Itu semua kemuliaan Tuhan itu terlihat terpancar bagi seorang ayah yang dia turunkan kepada istri dan anaknya. Dan yang kedua menjadi kebahagiaan seorang ayah adalah ketika dia bisa menikmati apa yang menjadi bagian ataupun miliknya. Dia bisa menikmati jerih lelahnya. Dia bisa menikmati kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan duit di dalam keluarganya. Dan selanjutnya saudaraku, kita mulai lagi dari ayat yang ketiga. Terbukti kebahagiaan seorang suami tadi. Seperti ayat 1 dan 2 utarakan dari perikop kita. Bukti daripada kebahagiaan seorang kepala rumah tangga ketika istrinya akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahnya. Pokok anggur yang subur tentu menghasilkan buah yang lebat dan manis. Artinya membawa nama ataupun marwah keluarga itu dari kehadiran seorang istri bagi keluarganya. Begitu juga dengan anak-anaknya, seperti pohon zaitun di sekeliling mejanya. Anak-anaknya sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam studi, sukses di dalam keluarga mereka. Artinya dari firman Tuhan ini sampai dengan ayat ketiga menunjukkan kebahagiaan hidup di dalam keluarga itu ditentukan peran serta seorang pemimpin yang tepat guna. Bagaimana hasilnya terlihat dari kehadiran seorang ibu rumah tangga dan anak-anak yang membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka. Sehingga kiranya apa yang kita dapatkan dari pertolongan Tuhan, pemberian Tuhan, kalau kebahagiaan itu kita miliki, kita boleh baca dari ayat 4, 5, dan 6. Yang pertama dikatakan, tentunya diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Ketika kebahagiaan itu kita miliki, kebahagiaan yang seutuhnya adalah ketika kita masih takut kepada Tuhan. Dan selanjutnya saudaraku, ayat yang kelima, berkat itu tidak berhenti mengalir, berkat itu tetap menyertai kehidupan orang yang percaya kepadanya. Berkat itu akan menggiring orang yang percaya dan hidup dalam kebahagiaan dalam naungan Tuhan. Dia akan mampu melihat anak cucu dan kebahagiaan hidup di dunia ini menjadi milik mereka. Demikianlah adanya dasar daripada kebahagiaan itu adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Saudaraku, di dalam PA Permata GBKP di minggu ini mengangkat tema Jabu Simalangman Tuhan. Anak-anak Permata memiliki keluarga. Keluarga yang bagaimana yang saudara dambakan ketika saudara hidup dalam keluarga, mungkin dalam tanda kutip tidak seperti apa yang Anda inginkan. Ingat, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara. Ketika saudara bertemu dengan orang yang Anda kasihi, bentuklah, rendalah, rakitlah keluargamu yang selalu takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan membuat hidup kita akan berarti dan bermakna. Karena hidup kita sepanjang masa dituntun oleh kebaikan dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dalam PA Permata GBKP di minggu ini ada studi kasus. Ini boleh nanti Permata baca di studi kasus kita. Tapi inti daripada studi kasus ini adalah satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Bagekin yang memiliki anak satu masih SMA. Bapak Bagekin berprofesi sebagai seorang guru dan ibunya berprofesi sebagai seorang pedagang. Dan dia memiliki paman seorang polisi. Masing-masing 3 oknum ini, Bapak Bagekin, Nande Bagekin, dan mama daripada Bagekin ini menekankan dan menanamkan keinginan pribadi mereka untuk pertumbuhan dan masa depan anaknya. Apakah itu salah? Tidak. Tapi yang salah di sini adalah dia tidak memberikan kesempatan kepada Bagekin untuk menentukan masa depan sesuai dengan kemampuan, karakter, dan cita-cita ataupun potensi dirinya. Yang 3 orang ini tadi menekankan bagaimana keinginannya untuk diwujudkan seorang anak. Tentu seorang anak bingung dan tidak tahu memilih yang mana. Tapi seorang anak di sini kehilangan kesempatan menghargai apa yang dia miliki dalam potensi dirinya yang sudah Tuhan titipkan untuk dia kembangkan.
Sehingga dari studi kasus ini kita boleh membaca ada 2 poin yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, coba turikan dukai kekurangan silit di tengah jamu Bapa bagekin arah studi kasus dan daerah skai ka akibatnya. Tentu kami sudah memberitahu kepada permata sekalian, tentu kekurangannya adalah baik bapaknya, mamanya, pamannya ini mengutamakan keinginan mereka bagi anaknya. Jadi apa kekurangan dari perilaku mereka? Bagekin tidak berani menunjukkan sikap yang baik untuk menghargai potensi dirinya. Sehingga akibatnya Bagekin ini terombang-ambing oleh korban keegoisan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, turikanlah kai-kai saja si perlu ilakukan keluarga enda di tengah jabu janah kai ka ulih nasi banci ilakukan. Hal yang penting yang dilakukan keluarga ini adalah keluarga ini perlu saling menghargai. Keluarga ini perlu saling mengenal. Ketika kita sudah mengenal dengan baik, kita bisa menghargai dan mengasihi. Artinya menghargai dan mengasihi termasuk menghargai cita-cita Bagekin dan menghargai kehidupan Bagekin untuk diarahkan dan dibimbing dan didampingi, bukan diintervensi. Jadi apa akibat yang boleh dilakukan ketika diberikan kesempatan kepada Bagekin untuk bertumbuh, menentukan pilihan yang tepat untuk masa depannya atas bimbingan dan arahan yang kita berikan, dia menjadi anak yang dewasa dan mapan dan bertanggung jawab untuk melakukan satu hal yang menumbuhkan rasa percaya diri di dalam hidupnya. Demikian adanya yang boleh kami sampaikan. Kiranya Permata GBKP sempurnakan di PA Permata minggu ini agar keluarga ataupun Jabu Simalang Tuhan terwujud bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Wujudkan itu Permata, penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Kuatkan imanmu, berjalanlah dalam iringan Tuhan yang menyertai. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mensyukuri waktu dan kesempatan yang berharga ini Tuhan. Berkati firman ini agar menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.